Nomor 1. Nunggu yang lain Rian nggih, Kak Dwi. Ya. Kita mulai saja nggih, nanti biar enggak terlalu molor. Oke, siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semuanya di ruang virtual ini. Sebelum untuk memulai pada pertemuan hari ini, marilah kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Seperti biasanya saya menyampaikan kesepakatan kelas. Yang pertama menyalakan kamera, kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, keempat menghargai waktu bersama, kelima memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Hari ini kita akan belajar terkait modul MADI 2.1 nih, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini ada konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak 2JP pertemuan hari ini. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, nanti ini kakak-kakak seperti biasa nanti diskusi di breakout room. Nah, nanti silakan digali sebanyak-banyaknya kalau kakak diskusi di situ, sama seperti kemarin. Nanti hari ini 40 menit, kalau bisa cari sebanyak-banyaknya biar kita saling sharing. Mungkin dari Kak Wondo seperti ini dalam mengajar dan lain-lain, kemudian dari Kak Dwi seperti ini, nanti bisa dikombinasi, kemudian
tampilkan waktu presentasi nanti seperti itu. Nah, ini agenda kita sesi ini. Satu, berburu referensi penyajian tugas gerak. Kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Yang terakhir, refleksi. Kita pertemuan ini Kak Wondo, besok hari Senin Kak, kita tatap muka. Sampun nonton surat tugasnya dereng nggih? Belum datang ya, Kak? Tadi belum katanya datang, ya? belum datang. Ini mulainya kapan dan di mana juga belum tahu, Kak. Mungkin juga perlu di-share. Yang perizinan memang dari maksudnya untuk secara dinas ada surat ke sekolah untuk kita sampaikan ke pimpinan kami, Pak. Itu belum datang. Oh, nggih, belum datang. Ya, nggih, di Tegal Senin. Senin atau kapan? Senin sampai Sabtu. Nah, itu nanti tatap mukanya kita di ini Kak, di CIM. CIM itu sebelah mana? CIM itu yang Bu Hartin Durungan itu, Bu Hartin yang Durungan itu masuk ke utara, yang sering buat tanding voli. Oh, gitu ya. Yang kan ada Bu Hartinnya dua, yang timur dekat Polres sama yang barat itu. Yang utara ya. Nggih, pokoknya masuk yang ke utara, pokoknya yang Bu Hartin yang dekat Polres itu, yang selatan jalan itu, tapi sebelumnya itu masuk ke utara. Mulai jam berapa Kak itu? Kalau ini jadwalnya belum ada, tapi biasanya dari pagi sampai sore Kak. Ya, hanya paginya itu Senin. Ini kan teman-teman yang mungkin kalau tidak bukan pembina OSIS atau siswaan ada tugas, ini ada pemilu serentak KPU itu Kak. Itu mungkin saya kalau diizinkan ke sekolah sebentar, buka ke itu ya IT-nya anak-anak, ke ruang komputer. Karena adminnya yang SMP tidak sasaran pada anak-anak, belum mampu. Ini saya nanti yang mendahului. Kalau tidak ya tak serahkan teman saya, tapi komunikasi dulu. Yang penting suratnya itu tadi Kak, karena pemilu juga kalau tidak dilaksanakan juga yang operatornya KPU itu. Keduanya memang sangat penting ya. Itu memang juga urgent sekali ya. Nanti bisa nanti coba tak dikomunikasikan sama adminnya, karena kemarin waktu workshop itu memang ditekankan untuk tatap muka ini memang harus hadir seutuhnya seperti itu. Tapi mungkin kalau urgent seperti itu nanti mungkin bisa. Paling gini, nanti kalau saya terlambat mulai jam 8 bukanya itu kan, mungkin kalau kita BIMTEK-nya jam 9 jam berapa mungkin ya telat 1 jam gitu, mohon diizinkan ke sekolah sebentar gitu aja. Siap untuk BIMTEK mengikuti 1 minggu atau berapapun nanti. Tengok surat, dan kalau urgent seperti ini ya berbagi Kak. Maaf. Saya memang seperti itu, saya memahami juga. Nonton sampai jam berapa nih tadi Kak Wondo? Sampai selesai ya, kecewa karena 90 plus 6 jadi 99 itu. Gregetan ya? Iya, mana detik terakhir. Ya sebenarnya udah lewat, tapi ya gimana lagi. Iya, serunya sepak bola kan di situ, ada dramanya. Yang lain kok belum masuk ini ya? Ya baru berapa ini? Kak. Halo Kak. Ya Kak, tempatnya untuk pertemuan itu dekat sama Universitas Dana Badra itu apa bukan? Panggil leres daerah situ Kak. Kak Titik malah sudah tahu, mungkin sudah sering ke sana gitu. Ya pernah, cuma lewat aja kok. Tapi pastinya aku ya belum tahu. Iya. Nanti nanti mungkin segera turun suratnya. Nanti bisa dilihat-lihat sebelah mana boleh dilihat. Termasuk suratnya ke grup kita Kak. Mungkin sekolah kan Sabtu Minggu udah libur. Nanti Senin mendadak perizinan biar kita sampaikan
di tengah-tengah Sabtu Minggu libur enggak apa-apa pimpinan kita. Nggih, nanti Ya. nggih. Nanti coba saya tanyakan lagi nggih, karena Nggih, biasanya kan surat itu dari dinas langsung ke sekolah nggih. enggak Ya. lewat fasilnya, Tapi tapi nanti tanyakan dosen pula belum ada gitu. Belum sampai. nggih. Nanti tanyakan. Saya tanyakan nanti komunikasikan sama teman-teman juga. Memang kok belum turun tuh kenapa? Karena tempatnya sudah fix dan waktunya memang sudah fix hari Senin niku. Mungkin ada yang ditanyakan terkait besok agenda tatap muka apa saja yang perlu dibawa dan lain-lain. Saya itu Kak yang perlu dibawa apa, terus uniform seragam bagaimana, pakaian kita orang lapangan biasa pakai kaos atau karena di ruangan pakai baju seragam harian atau apa dari ya. Ya, untuk terkait baju, mungkin hari pertama kita bisa pakai batik dulu nggih, karena kalau ngawekani misal ada pembukaan dan lain-lain. Ya. Tapi untuk selanjutnya kita pakai ini baju kebesaran kita, pakai baju olahraga yang penting. Laptop jelas ya Kak ya. Laptop jelas. Sama kalau bisa bawa headset karena hari pertama itu nanti sepertinya kita ini menganalisis video yang sudah kita buat itu Kak, yang 30 menit itu. Nanti kita analisis bareng-bareng di sana. Seperti itu. Nanti di sana itu menganalisis video. Jadi yang laptop itu memang sangat harus dibawa. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sama ini Kak, mungkin perlu di Sherlock kalau sudah ada yang pernah ke sana atau punya alamatnya apa nanti ini biar kita cari di map. Ya pernah lewat, hanya nggak ngeh aja. Pernah ke daerah situ nggak ngeh. Insya Allah nanti Sabtu atau Minggu saya kan dekat kalau dari rumah saya ya lumayan dekat nanti ke timur sebentar Pulau Sherlockan. Kita masuk, kita lanjut ya kalau sudah tidak ada yang ditanyakan. Nah, ini kita mereview singkat materi P1 dan P2. Saya Kak Dwi mungkin bisa terkait materi P1 kemarin apa saja yang telah kita pelajari, monggo Kak Dwi. Untuk review kegiatan materi yang P1 dan P2 kemarin itu tentang pembelajaran yang efektif, terus pembelajaran yang efektif, bermakna, dan pembelajaran yang efektif dan yang bermakna untuk kegiatan dalam pembelajaran PJOK Kak. Itu ada apa itu tentang apa yang tujuan pembelajaran yang kemarin itu ada 9 aspek itu. Terus ada apa itu yang 4, yang satu itu apa? 4 apa kemarin itu? 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Ya, itu kemarin.
untuk P1 dan P2-nya kemarin. Iya, betul sekali ya. Mungkin bisa ini Kak, yang aspek 9 aspek itu apa saja mungkin? Oh, 9 aspek tujuan itu. Iya. Yang pertama, sebentar. 9 aspek pembelajaran yang efektif itu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua keterlibatan aktif siswa, yang ketiga pengajaran berdiferensiasi, yang keempat ada pemugresan dan pertahapan konten, yang kelima penjelasan dan demonstrasi keterampilan, yang keenam umpan balik, yang ketujuh komunikasi efektif, yang kedelapan penilaian dan evaluasi, yang kesembilan keselamatan. Oke, memang hafal ini ya Kak. Jadi belajar terus ini Kak Desi ini. Ketika Membaca ya Pak, membaca. enggak apa. Sambil kita menghafal dan mempraktekkan memori jangka panjang kita. Yang P2 Kak Chandra terkait kriteria pengalaman belajar yang efektif. Monggo Kak Chandra kita review sebentar. P2 itu yang apa ya? Yang Kriteria pengalaman belajar efektif yang ada berpotensi yang kayak kita. Nah, iya. Mungkin bisa dihidupkan kameranya juga kalau punya Kak Dwi, Kak Dasip. Waduh, sebentar ya Kak. Iya. Saya kata-katanya lupa tapi gerakannya yang agak ingat-ingat ya Kak. Oke, ada empat. Yang pertama itu berpotensi. Yang berpotensi kan yang mukul-mukul. Ya, meningkatkan keterampilan motorik Meningkatkan siswa. ke atas. Ya, keterampilan yang ditepuk-tepuk. Wah, ini Gitu. malah ingat gerakannya. Ya, gerakannya ingat tapi kata-katanya. Ya, Terus yang kedua yang apa yang kayak meremas kertas itu apa Bang? ya, memaksimalkan aktivitas. Nah, aktivitasnya kemarin kayak dari lari itu. Oh, lari ya, aktivitasnya lari gini. Ya, lari Terus aktivitas waktu apa ya? Ya, dan waktu Dan pembelajaran. waktunya tepuk-tepuk tangan gini. Yeah. Terus yang ketiga itu sesuai dengan level. Oh, sesuai dengan level yang gini tuh. Sesuai Yeah. dengan level yang ya terus yang dinaik turunkan kata-katanya. Ya, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Nah, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didiknya juga kayak gini. Nah, ini memorinya luar biasa ini Kak Chandra ya. Tapi kata-katanya lupa ya Kak. Yang keempat masih sama ya, berpotensi mengintegrasikan jadi satu tujuan pendidikan. Tujuannya tujuan pendidikan Ya, dalam ranah kognitif, afektifnya. Ya, terus psikomotornya lari gini ya. Iya. Yeah. Terima kasih Kak Chandra. Ini terima kasih. Biar kita makin hafal guys, saya review sebentar tujuan pembelajaran yang seperti ini ya, 9 aspek pembelajaran yang efektif. Tujuan pembelajaran seperti kayak orang jatil itu, mungkin yang sering jatil, keterlibatan aktif siswa, nah, kayak kita memeluk angin, pengajaran berdiferensiasi, naik turun. Kemudian adanya pemrogesan dan pentahapan konten, naik penjelasan dan demonstrasi kita seperti ini, dan umpan balik seperti ini, komunikasi efektif, terus
penilaian dan evaluasi, 9 keselamatan. Ya. Kemudian yang kriteria pengalaman belajar efektif, yang pertama berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Kemudian yang kedua memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Kemudian yang ketiga sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Yang keempat, berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu ya, kita review singkat materi terkait P1 dan P2 yang kemarin sudah kita pelajari. Nah ini Kak, kita lanjut ke berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, ini nanti peserta dibagi 3 kelompok, tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran. Kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Nanti seperti kemarin, nanti lembar kerjanya nanti saya share di ini ya, di kolom chat itu nanti bisa diklik di situ. Dan durasi berburu, berpreferensi, dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit seperti kemarin. Sudah selesai, diminta kembali lagi ke main room untuk presentasi. Ya, ini nanti kakak didiskusikan di ini di breakout room itu sesama peserta yang lain. Nah, nanti kan kita bisa saling menggali terkait yang telah kita dilakukan di sekolah, kita saling berbagi pengalaman. Jadi nanti pengalaman itu kan bisa terkumpul banyak, nanti bisa buat kita referensi juga. Nanti saya saat kita mengajar, jadi nanti terarah diskusi di situ, dikumpulkan sebanyak-banyaknya karena waktunya ini lumayan. Saya sudah breakout room di NG. Saya buat 2 kelompok mawon ini karena linknya sampun saya kirim ya, mungkin bisa disimpan dulu di apa ini, diklik dulu, di copy dulu sebelum saya masukkan ke breakout room.
Monggo kakak-kakak bisa bergabung ke breakout room.
Monggo kelompok 1, kelompok Kak Novia, Kak Titik, sama Kak Denny, Kak Rizky, Kak Wondo, mungkin bisa memulai saja presentasinya. Halo, kelompok 1, apakah sudah siap? Mungkin kelompok 2 dulu, Kak Chandra. Bisa dimulai dulu nggak apa-apa, Kak Chandra? Oke Kak, sebentar Kak, Siap. share screen. Mungkin Kak Dwi Lestari atau Kak Suhartati bisa membantu. Silahkan untuk membacakan. Oke, monggo, sinten sing membacakan. Iya, terima kasih. Saya mencoba membacakan untuk hasil yang kami diskusikan dari kelompok 2. Yang pertama, untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, yaitu menetapkan tanda atau prosedur, siswa harus diam dan memperhatikan saat mengikuti pembelajaran, kemudian memberikan aba-aba untuk mengumpulkan siswa. B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran dengan cara menghindari, misalnya pada waktu membariskan, menghindari menghadap sinar matahari. Kemudian yang kedua yaitu meminimalkan kebisingan. Yang C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu dengan suara yang jelas dan lantang. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kemudian untuk D, menggunakan waktu yang efisien dengan menggunakan pemanasan yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu praktek sesuai dengan materi yang diajarkan. Untuk soal yang kedua yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan misalnya dalam permainan bola voli, urutan pembelajaran yang dilakukan yaitu pendahuluan, pemanasan, demonstrasi gerakan dalam bola voli, kemudian mempraktekkan gerak, berikutnya adalah evaluasi, dan terakhir adalah refleksi. Kemudian untuk isyarat atau cue pembelajaran, keterampilannya gerak yang diajarkan misalnya dalam hal ini adalah passing bawah. Isyarat yang bisa digunakan adalah yang pertama, kaki dibuka selebar bahu, kemudian lutut ditekuk. Yang ketiga, kedua tangan diluruskan ke depan bawah dan dirapatkan, posisi ibu jari sejajar. Berikutnya, arahkan kedua tangan ke arah datangnya bola, lalu ayunkan kedua tangan dengan perkenaan bola di antara siku dan di atas pergelangan tangan. Demikian dapat saya sampaikan, mungkin kakak-kakak bisa membantu menambah atau menambah masukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hartati. Monggo kalau mau menambahkan dari kelompok 2, kelompoknya Kak Chandra. Mau ada yang ditambahkan atau tidak?
Sudah Kak kayaknya. Sudah ya? Sudah. Oke. Ampun, mungkin dari kelompok 1 kalau mau menambahkan atau menanggapi, monggo kalau mau menanggapi. Kalau nggak ada, langsung saja kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Monggo kelompok 1. Monggo kelompok Kak Wondo, Kak Denny, silakan dipresentasikan. Oke, sebentar. Mungkin Kak yang lain ada yang buat. Ini saya coba saya buka ya Kak ya. Oke, monggo. Yang atas tadi kelompok 1. Kelihatan belum Kak? Sampun. Ini berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Di kelompoknya kalau tidak salah Kak Novia Ratnawati, Kak Rizky Baskorasi, Kak Denny Tias, Kak Titik, saya betul nggih? Nggih. Itu. Ini kita coba tampilkan seperti ini Kak. Oke, yang pertama sesuai dengan tadi yang ada di link, ini ada sub pokok yang dibahas. Nomor 1, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Tapi mohon maaf mungkin ini salah persepsi juga, saya hanya membaca ini terus kita kaitkan dengan yang kita pelajari kemarin, lupa ingat. Nanti mohon masukan dari kakak yang lain. Ini pertama menetapkan tanda prosedur. Kenapa demikian? Ini karena kita selaku guru merupakan figur ya atau fasilitator dalam pembelajaran, sehingga kita selaku guru harus menjadi model dengan penampilan dan mood yang baik. Dalam menyampaikan pembelajaran kita harus punya strategi juga yang bervariasi, dan guru bila guru ingin mendapatkan perhatian dari siswa, artinya kita, maka kita akan membuat dengan berbagai cara agar siswa juga dapat menerima materi yang kita sampaikan. Ini salah satunya dengan cara membuat pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan juga sudah dipahami. Antara lain bisa dengan model permainan atau ice breaking. Supaya guru mampu memahami bakat, tujuan kita juga selaku guru kita juga diharapkan mampu memahami bakat dan minat siswa dalam pembelajaran PJOK dan mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Faktor lingkungan ini kita bisa dengan memodifikasi dan memaksimalkan media atau sarana prasarana yang ada itu Kak. Artinya lingkungan yang ada sekitar kita maksimalkan. Kalau ada jadi kendala ya kita eliminir. Jelas kalau ini kita maksimalkan dulu sarana prasarana yang ada. Kemudian mengeliminir gangguan keselamatan siswa. Berikutnya memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, biar tujuan siswa dalam pembelajaran kita bisa memperhatikan, mendengar suara kita, melihat apa yang kita sampaikan, maka perlu mengatur formasi dalam penyampaian materi dalam jarak yang terjangkau, dapat diakses siswa, baik penglihatan maupun pendengaran. Dan dalam ruangan juga pencahayaannya harus memadai. Kemudian penggunaan waktu yang efisien. Nah, ini waktu pembelajaran kita biar efisien, ya, tidak terbuang waktu yang ada,
penyampaian materi semuanya runtut, tersampaikan semua, tidak ada jeda di tengah harus memperbaiki formasi atau mengarahkan siswa kembali dan sebagainya. Ini kita dengan cara membagi waktu sesuai penyampaian materi sesuai porsinya. Contohnya kita jelas kita harus ada pendahuluan atau kalau kita lapangan ya pemanasan berapa menit, kemudian inti, ya, dan penutup kita bagi saya persentasenya. Kemudian menyiapkan tanda-tanda atau batas yang akan kita pergunakan dalam pembelajaran. Hanya kalau di lapangan kita banyak menggunakan tanda garis atau kuns dan sebagainya. Memberikan pembelajaran yang lebih detail, memberikan penjelasan materi kita lebih detail, lebih rinci kepada para peserta didik sebelum memulai. Ini langkah untuk penggunaan waktu yang efisien. Kemudian ini yang kedua, yang pertama tadi ini kan mendapatkan perhatian dari peserta didik, mendapatkan perhatian. Yang kedua untuk penahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Mohon maaf tadi agak lupa-lupa yang kemarin kita bahas, sebenarnya kan materi kemarin ya Kak ya. Ini keterampilan gerak yang diajarkan, saya mengambil contoh, maaf ya ini yang kolom yang kanan ini urutan pengajaran yang dilakukan. Keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama menentukan tujuan pembelajaran. Nah, kita urutkan dari yang lebih mudah, yang sederhana, kemudian berlanjut ke yang sedang, dan ke yang lebih sulit. Kemudian yang kedua kolom kiri menentukan media metode pembelajaran. Ya, misalnya dengan persiapan, pelaksanaan geraknya bagaimana. Atau ini apa ya, persiapannya itu juga pendahuluan atau sikap awal gitu ya, sikap awal. Dan pelaksanaan gerak bagaimana juga sikap akhir. Ini terkait juga nanti dengan yang ketiga isyarat atau cue pembelajaran. Yang ketiga ini keterampilan gerak yang diajarkan. Kita mengambil contoh. Ini pemahaman saya untuk pertanyaan dalam kolom ini untuk diberi contoh. Contoh kita sikap passing bawah bola voli. Isyaratnya kita ya urutan geraknya ya berdiri, ya setimbang labil, ya selebar bahu lebar dikit, bisa muka belakang, bisa sejajar, dan kedua lengan disatukan lurus, pandangan mata ke arah datangnya bola. Ini sikap awal. Dan yang kedua pelaksanaan gerak. Katanya tadi passing bawah ya Kak ya. Pelaksanaan gerak passing bawah bola voli. Ya, dalam pelaksanaan tadi sikap awal di atas dan kita juga dan pelaksanaan setelah bola datang maka kedua lengan diayunkan ya, ke depan atas, kedua lutut diungkit, diluruskan. Dan ada ini sikap akhirnya belum ini nomor 3. Sikap akhir itu dengan follow through mengikuti gerakan ikutan. Belum saya tulis. Ini Kak dari saya sesuai dengan yang ada di apa ya ini draft kotak petak yang ada tadi di link. Demikian barangkali kakak-kakak yang lain punya konsep yang lain atau apa pemahaman yang lain. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Wondo dari kelompok 1 dan kelompok 2. Mungkin ada yang mau menanggapi dari kelompok 2, mau menanggapi kelompok 1. Enggak ada, ini sudah sesuai semuanya, sudah kita mendapat ilmu yang baru dan banyak juga terkait hasil dari sharing-sharing dan diskusi tadi, sehingga kita bisa menyerap ilmunya, kita mengkombinasikannya dan kita bisa menerapkannya dalam kita dalam mengajar di sekolah kita. Kita lanjut ke ya share screen dulu nggih. Ini saya tutup ya Kak ya yang kelompok 1. Ya, Kak. Oke. Oke.
Kita masuk ke refleksi. Nah, ini kita langsung saya tanya satu-satu aja. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Ini mungkin Kak Denny mungkin bisa membantu menjawab terkait pertanyaan ini. Monggo Kak Denny. Oke, Kak, saya mencoba menjawab. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Menurut saya, karena tadi saya sambil-sambil ya, di sini kita bisa merefresh jadi lebih sistematis lagi dalam penyampaian atau penyajian gerak dalam pembelajaran. Seperti itu mungkin ya, bisa merefresh hal yang baru lagi. Oke, terima kasih Kak Denny. Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Ini terakhir, Kak Wondo mungkin bisa menutup pertanyaan ini, menjawab untuk terakhir pada sesi kita hari ini. Monggo Kak Wondo. Baik Kak, sebisanya saya coba jawab. Ini pertanyaan, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Jelas Kak, ini banyak yang kita harapkan bisa kita petik, kita ambil untuk memperbaiki tugas kita. Dalam pembelajaran ini masing-masing kita selaku guru mestinya kan punya kiat, punya pemahaman yang lain, mungkin ada yang lebih bagus dan sebagainya, perlu kita adopsi Kak. Termasuk dalam media ini ada contoh-contoh, apalagi kurikulum merdeka ini ya, jelas berpusat pada anak didik, mungkin merubah dari zaman-zaman dulu itu ya, kita selaku mungkin narasumber atau selalu beri contoh. Sekarang kan kita lebih ke menggali bakat potensi anak. Jadi informasi ini sangat menarik bagi saya untuk kita ambil bagaimana atau lebih menggali bakat anak. Ya, kita belajar mengajar bersumber dari kemampuan anak-anak. Artinya kalau sekarang kita coba dengan diferensiasi perbedaan sesuai dengan kurikulum yang diajarkan, memang begitu, itu kita harus memang melayani anak yang kondisi tingkat penguasaan materinya masih rendah, kemudian juga melayani yang sudah cukup, dan yang sudah melesat menguasai bagus pun harus kita layani sehingga tidak berjalan yang sudah lari cepat harus menunggu, sementara yang belum menguasai kepontal-pontal harus ngejar yang di depan. Ini memang mungkin dengan tutor sebaya atau ini Kak, ini jadi nanti saling yang sudah bisa mengajari pada yang belum bisa. Nah, kita selaku guru ya mendorong pada yang belum bisa untuk bisa mencontoh pada yang sudah bisa. Ini Kak, terkait dengan hal yang perlu kita kuasai, hal yang menarik dalam pembelajaran penyajian tugas dalam pembelajaran PJOK. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wondo sudah menutup pertanyaan terakhir. Sebelum kita foto dulu nggih. Oke, mungkin siap. Bisa off cam, mungkin yang tidak sedang dalam perjalanan bisa off cam dulu, kita foto bersama dulu. Nah, sama informasi surat tugasnya baru diproses Pak Wondo ini tadi. Oh ya, maka tadi tak tanya kok belum ada gitu. Oke, baru di dinas tadi saya. Tapi sudah nyicil rembuk kemarin saya dengan kepala sekolah saya sudah rencana 1 minggu ya meninggalkan tugas dan sebagainya. Kebetulan kita yang Samigaloh Kalibawah kan ada Rabu tanggal 16 itu ada agenda peringatan Hari Besar Bersejarah di lapangan desa itu loh Kak.
Tapi tidak apa-apa, itu saya limpahkan pada teman-teman. Gitu, terima kasih. Saya foto dulu nggih. 1, Siap. 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan tatap muka besok hari Senin. Surat menyusul nggih. Oke, siap. Lalu sebelum kita akhiri. Di-share ya Kak ya, suratnya minta yang filenya dikirim ke grup sementara. Nggih, nanti kalau sudah nanti saya insya Allah saya kirimkan ke grup juga kalau saya dapat nggih. Nanti tak Oke, gitu ya. nggih, akan mawon. Nggih, kita akhiri nggih pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan doa syukur, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Alhamdulillah. Amin. Berdoa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi besok pagi jangan lupa berebut kali aku. Iya, saya kelas jam 5. Jam 5 pagi. Oh ya. Oke. Makasih. Ya.